Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku semuanya dimanapun berada selalu dalam keadaan bahagia, selalu sehat, selalu dimudahkan segala urusannya, selalu rezekinya berlimpah, mudah rezekinya, dan selalu bisa mensyukuri hidupnya. Bisa mensyukuri hidup ini dalam keadaan lapang maupun sempit. Saudara-saudara, perlu saudara ketahui bahwa hidup ini sebenarnya ada konsekuensinya. Hidup ini ada dua hal yang selalu mau tidak mau, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, dan tidak bisa ditawar-tawar. Ada baik, ada buruk, ada enak, tidak enak, ada mudah, ada sulit, ada sehat, ada sakit, ada bahagia, ada kesedihan, ada kemudahan dan juga ada kesulitan. Nah, dua hal ini mau tidak mau, siap atau tidak siap, dan tidak bisa kita tawar, kita akan mengalaminya. Nah, yang saya sampaikan tadi bahwa hidup ada konsekuensinya. Artinya begini saudara, dua hal tadi yang saya sampaikan bahwa kalau ada kemudahan pasti ada kesulitan. Kalau mau sehatnya juga harus mau sakitnya, kalau mau lahirnya juga harus mau wafatnya. Itulah saudara-saudara yang saya maksud bahwa hidup ada konsekuensinya. Mau tidak mau, suka tidak suka, tidak bisa ditawar-tawar. Nah, sebenarnya begini saudara-saudara, ketika kita mengalami kesulitan, ini bisa jadi ini dari kita sendiri, dari apa yang telah kita perbuat. Kalau kita sebagai pekerja, sebenarnya dedikasikan diri kita. Kita berkarya, tugas kita hanya berkarya dan berkarya yang terbaik, berkarya semaksimal mungkin. Sama kalau kita ini di hadapan Tuhan. Sebenarnya kita ini hanya tugasnya berkarya dan berkarya. Berkarya sebaik-baiknya, sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan, yang diinginkan Tuhan. Nah, berkarya yang baik inilah kita, apa yang kita tanam akan kita tuai. Nah, bisa jadi kesulitan yang kita alami selama ini itu dari perbuatan kita sendiri, yang sudah sekian lama kita tidak merasakan bahwa kita sering menyakiti orang lain, sering merugikan orang lain, sering membuat sengsara orang lain, sering membuat kecewa orang lain tanpa kita sadari. Atau bisa jadi, biasanya ya saudara-saudara, kalau perbuatan sifat manusia ya, bawaan manusia, kalau berbuat salah itu sepertinya dilupakan, tidak pernah dirasakan, tidak pernah dihayati bahwa dia melakukan kesalahan. Malah kebanyakan manusia itu enjoy, merasa benar, kan lama-lama kan tidak terasa, hingga lupa, bahkan rasanya itu sudah berbeda, bentuknya malah menyenangi. Nah, itulah yang kita tidak menyadari, kita tidak sadar bahwa perbuatan itu akan kembali, perbuatan yang sebagai perbuatan itu sebagai ibaratnya kita itu nanam. Jadi perbuatan yang kita lakukan itu kita tanam. Nah, pasti akan menuai. Nah, inilah yang kita tunai, yang sudah terakumulasi banyak, yang sudah terakumulasi besar, yang sudah terakumulasi sekian waktu, akhirnya membentuk
Nah, saat itulah panen kembali kepada diri kita. Kita tuai, akhirnya kita mengalami kesulitan yang sebenarnya tidak lain, sebenarnya tidak lain dan tidak bukan adalah hasil dari perbuatan kita sendiri. Nah, andai kata kita ini berbuat yang terbaik, melakukan tugas kita, pekerjaan kita yang terbaik, selalu membantu sesama, memudahkan sesama, ya kita sih juga baik, gitu loh. Nah, tapi kembali lagi bahwa bagaimana, bahwa kita mengalami kesulitan. Kadang-kadang kesulitan itu datang menerpa kita, tidak satu kali, tidak kesulitan itu tidak sekedarnya atau tidak kecil, tapi kesulitan itu besar. Kadang datang kesulitan berikutnya, belum selesai datang kesulitan yang lain. Ya. Saudara-saudara, ini ada cara yang paling mudah dan paling rasional ya. Selain kita selalu pasrahkan kepada Allah, selalu berdoa mohon untuk dimudahkan segera dikeluarkan kesulitan kita ya. Ada hal yang penting, yang ini cara yang terbaik, karena bagaimanapun hidup ini kan wujud dari perbuatan. Intinya adalah perbuatan. Hidup ini tidak diam, tidak hanya memohon berdoa, tapi hidup ini faktanya adalah perbuatan. Cara yang paling mudah itu begini saudara-saudara, kesulitan ini bisa selesai ya, bisa hilang, bisa tiada, bisa keluar dan sebagainya, itu ketika ada sesuatu yang menutupinya, ada sesuatu yang maka kesulitan itu bisa hilang, bisa tidak ada ketika ini ada yang menghilangkan. Nggak bisa kita bicara saja, nggak bisa. Hilang dengan sendiri nggak bisa. Karena itu adalah perbuatan, aksi, reaksi ya. Ketika ada yang bisa, ada yang menandinginya, ada yang menutupinya, ada yang menghilangkannya, ada yang menyelesaikannya. Nah, cara yang paling mudah untuk menyelesaikannya atau untuk menghalanginya atau untuk mengeluarkan itu hanya ditandingkan dengan kemudahan. Nah, berarti cara yang paling mudah adalah kita membantu, memudahkan orang lain. Kita tanam kembali. Untuk sementara yang namanya kesulitan memang berat ya kan. Kadang pikiran berbeda cara berpikir kita. Di sini ya kesulitan ya, wis kacau lah. Tapi sadarilah, apapun alasannya, tetap kesulitan ini harus keluar dari diri kita, harus sudah tidak ada dalam diri kita. Ya, berarti kalau kita menyadari itu, kalau kita tidak berbuat, ya malah semakin merasakan mengalami kesulitan, semakin berat. Nah, cara yang paling mudah adalah kita berbuat kemudahan. Jadi kita membentuk kemudahan. Ya, caranya satu-satunya ya kita memudahkan hidup orang lain, kita bantu, kita tolong, ya intinya memudahkan orang lain lah. Kita menciptakan kemudahan. Ya jalannya harus kita tanam, bukan untuk diri sendiri. Kalau kita untuk membuat kemudahan dan diri sendiri nggak bisa, cara menutupnya juga nggak bisa. Ya kita bantu sesama, siapapun ya. Yang paling mudah di sekitar kita, saudara atau siapapun, perbanyak untuk mempercepat kita terbentuknya kemudahan itu. Kita bantu, kita tolong, kita mudahkan urusannya. Ya pokoknya itulah ya, memberi kemudahan pada sesama. Kalau kita tidak bisa memudahkan dengan cara memberi harta, kita mudahkan dengan tenaga kita.
Kalau kita misalnya tidak bisa dengan tenaga, ya kita mudahkan dengan pikiran kita. Disitulah saudara pastilah, ya kan? Dengan mulai membuat kemudahan, satu kali membuat kemudahan ini akan berkurang kesulitan ini secara otomatis, berkurang satu kali berarti dikurangi satu lah. Kita berbuat terus kemudahan, ya kan, 2-3 kemudahan, otomatis kesulitan itu akan terkurangi 2 atau 3 bagian. Nah, disitulah sebenarnya cara yang paling mudah dan rasional. Akhirnya benar-benar bertambah dan 100%-nya kemudahan yang terbentuk, otomatis kemudahan itu ada dalam diri kita. Nah, saat yang sama, seiring waktu, berjalannya waktu, kemudian itu sudah lenyap, sudah hilang dengan sendirinya. Ya, selain berdoa, tapi berdoa saja tidak bisa. Tuhan menuntut kita untuk berbuat. Karena tercipta diri kita ini berkarya, berbuat, berpraktek. Bukan hanya dengan bahasa-bahasa, hanya dengan doa-doa, hanya dengan teori-teori, ya kan, hanya dengan ilmu-ilmu. Enggak begitu hidup ini. Diwujudkan dengan perbuatan. Karena kesulitan itu hasil dari perbuatan yang negatif, yang merugikan orang lain, membuat kesulitan orang lain. Nah, otomatis untuk mengimbanginya, untuk menghilangkan kesulitan itu, ya kita harus mewujudkan kemudahan dengan cara menanam otomatis di tempat lain, menanam perbuatan kemudahan itu memudahkan orang lain, membantu orang lain, menolong orang lain, meringankan beban orang lain. Nah, itulah baru akan dengan sendirinya satu sisi membentuk kemudahan itu sampai terbentuk, sisi lain berkurangnya kesulitan dan hilangnya kesulitan. Ibaratnya kayak kesulitan mau ditutupi, akhirnya kesulitan tidak ada, tidak bergerak, dan sebenarnya tidak ada. Itulah sebenarnya cara yang paling mudah. Apapun kesulitannya, apapun besar atau kecilnya kesulitan itu, ya hanya cara itu, abaikan dulu kesulitannya sementara waktu, lakukan, berbuat kemudahan, menolong, membantu, dan sebagainya. Itulah saudara-saudara yang saya sampaikan, yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya, dan kita sadari kita semua sama-sama belajar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.